Bulan Desember 2023, Indonesia kembali kedatangan para pengungsi Rohingya. Kali ini menimbulkan keributan di dalam negeri, sampai-sampai para pengungsi tersebut diusir paksa oleh mahasiswa. Dalam video kali ini akan dibahas apa itu pengungsi, aturan yang mengatur terkait para pengungsi ini, dan juga apakah Indonesia memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi. Orang-orang Rohingya yang mengungsi ke Indonesia itu disebabkan oleh konflik yang terjadi di Myanmar yang dilatar belakangi oleh masalah agama. Awal pemicu konflik kekerasan etnis Rohingya terjadi pada bulan Juli tahun 2012 dan terus menjadi perbincangan internasional sampai sekarang. Etnis Rohingya mengungkapkan bahwa mereka telah diperlakukan dengan buruk oleh pemerintah dan militer Myanmar selama bertahun-tahun. Sementara pemerintah Myanmar menyatakan bahwa orang-orang Rohingya adalah imigran gelap dari Bangladesh yang tidak memiliki tempat di Myanmar. Oleh karena itu, pemerintah tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan menggambarkan etnis Rohingya sebagai salah satu populasi yang paling teraniaya di dunia. Pengungsi dapat dikelompokkan dalam dua jenis latar belakang. Yang pertama ialah pengungsi karena bencana alam. Pengungsi ini pada prinsipnya masih dilindungi negaranya, keluar dari negaranya untuk menyelamatkan diri, dan orang-orang ini masih dapat minta tolong pada negara dari mana ia berasal. Yang kedua ialah pengungsi karena bencana yang dibuat manusia. Di sini pada prinsipnya pengungsi keluar dari negaranya karena menghindari tuntutan atau persekusi dari negaranya. Biasanya pengungsi ini karena alasan politik sehingga terpaksa untuk meninggalkan negaranya. Orang-orang ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah di mana ia berasal. Dari dua jenis pengungsi yang disebutkan tadi, yang diatur oleh hukum internasional di dalam hukum pengungsi adalah yang jenis kedua tadi, yaitu pengungsi yang disebabkan oleh bencana yang dibuat oleh manusia. Sedangkan pengungsi karena bencana alam itu tidak diatur dan tidak dilindungi oleh hukum internasional. Definisi pengungsi ini diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Pengungsi adalah individu atau sekelompok individu dari peristiwa yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasarkan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau karena kecemasan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang termasuk tidak dapat atau karena kecemasan tersebut tidak mau kembali ke negara itu. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 ini mengatur tentang pengungsi. Pengungsi 1951 ini pada awalnya hanya berlaku bagi orang-orang yang meninggalkan Eropa sebelum 1951. Namun Protokol 1967 menghapus batasan tersebut dan menjadikan Konvensi 1951 memiliki cakupan yang lebih bersifat universal. Jadi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 inilah yang mengatur terkait para pengungsi ini. Indonesia posisinya sekarang tidak meratifikasi konvensi tersebut. Ratifikasi ini adalah tindakan resmi suatu negara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Negara yang tidak meratifikasi konvensi tersebut tidak memiliki kewenangan apapun terkait dengan penentuan status pengungsi. Bagi para pengungsi yang telah terlanjur datang ke negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut, pada dasarnya tidak akan mendapatkan hak-hak sebagaimana yang tercantum dalam konvensi. Namun,
Semua negara termasuk yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 wajib menjunjung tinggi standar pelindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum. Karena konvensi tersebut sudah menjadi jus cogens atau norma hukum internasional umum yang diterima dan diakui oleh masyarakat secara keseluruhan. Nah, salah satu prinsipnya adalah prinsip non-refoulement, yang mana prinsip ini bermakna baik yang telah menjadi negara pihak maupun bukan, itu melarang untuk melakukan pengusiran, berkewajiban untuk tidak mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara di mana hidup atau keamanan orang itu sungguh-sungguh berada dalam bahaya. Jadi pemerintah Indonesia pada saat ini sudah bisa mewujudkan prinsip-prinsip yang terpenting dari konvensi tersebut, yaitu tidak memulangkan, tidak mengusir, tidak membedakan, dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia saat ini. Jadi dengan tidak meratifikasi konvensi dan protokol tersebut, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan konvensi tersebut dan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak yang diatur dalam konvensi tersebut. Namun atas dasar kemanusiaan, Indonesia terus memberikan upaya-upaya untuk melakukan penanganan terhadap pengungsi. Salah satunya selalu berkoordinasi dengan UNHCR yang berada di Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.